selamat pagi buat anak-anak semua. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Nah, untuk hari ini saya akan bagikan video materi pembelajaran untuk anak-anak semua. Selamat menyaksikan video. Dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Pertama akan kita bahas faktor dinamika dan proyeksi kependudukan. Dinamika penduduk di Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Dinamika penduduk dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis faktor-faktor yang menambah jumlah penduduk dengan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk yaitu ada dua, faktor alami dan non-alami. Faktor alami di mana kelahiran dan kematian, dan faktor non-alami di mana migrasi atau perpindahan penduduk. Angka kelahiran atau natalitas. Angka kelahiran merupakan angka yang menggambarkan jumlah kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada periode tahun tertentu. Beberapa faktor yang mendukung kelahiran atau pronatalitas. Yang pertama, kawin di usia muda atau pernikahan di usia muda. Yang kedua, anggapan banyak anak banyak rezeki. Yang kedua, tingkat kesehatan dan ekonomi. Yang ketiga, dorongan sosial. Yang keempat, seks bebas. Yang kelima, jaminan bahwa pada hari tua akan ada yang merawat. Beberapa faktor yang menghambat kelahiran atau antinatalitas. Yang pertama, program keluarga berencana. Yang kedua, peraturan pemerintah yang menetapkan usia minimal yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan melalui Undang-Undang Pokok Perkawinan. Yang ketiga, pemikiran untuk menunda pernikahan karena alasan ekonomi yang belum mapan. Yang keempat, pemberian tunjangan anak hanya dibatasi untuk 2 anak bagi pegawai negeri sipil. Yang kelima, virus atau penyakit yang membuat seseorang ibu menunda kelahiran atau kehamilan yang mengakibatkan kematian. Yang keenam, anggapan bahwa anak adalah beban. Yang terakhir, kurang suburnya pasangan muda. Angka kematian atau mortalitas. Angka kematian menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk dalam periode tahun tertentu. Beberapa faktor yang mendukung peningkatan angka kematian atau pronatalitas. Yang pertama, wabah penyakit. Yang kedua, peperangan. Yang ketiga, kekurangan pangan dan air bersih. Yang keempat, fasilitas kesehatan yang buruk. Yang kelima, bencana alam. Dan terakhir, kriminalitas. Beberapa faktor yang menghambat peningkatan angka kematian atau antimortalitas. Yang pertama, lingkungan hidup sehat. Yang kedua, fasilitas kesehatan tersedia dengan lengkap. Yang ketiga, ajaran agama berlarang bunuh diri dan membunuh orang lain. Yang keempat, tingkat kesehatan masyarakat tinggi. Yang terakhir, semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk. Migrasi. Migrasi yaitu perpindahan penduduk yang bersifat menetap dari suatu tempat ke tempat lain, melampaui batas administrasi suatu wilayah. Tadi anak-anak semua telah menyaksikan video materi pembelajaran. Seperti biasa, saya mau dari anak-anak semua membuat ringkasan minimal 2 halaman dari materi pembelajaran yang telah saya bagikan tadi. Dan jangan lupa untuk mengirimnya ke dalam Google Classroom. Cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Selamat pagi, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.